Kesturi. Saya Naomi Melewati Tagalung. Saya Fitri Ramadhania. Saya Rizky Bayangkara. Saya Winda Rizky Ramadhani. Saya Anita Putradi Kesturi. Selamat menyaksikan semua. Halo teman-teman, pernahkah kalian membayangkan sebuah perusahaan yang kekuatannya setara dengan sebuah negara? Itulah VOC, singkatan dari Varangians Oostindische Company, atau perusahaan Hindia Timur Belanda yang didirikan pada tahun 1602. VOC ke Nusantara bukan hanya untuk berdagang, tapi untuk menguasai. Mereka memonopoli rempah-rempah yang saat itu sangat berharga, membangun benteng-benteng kuat, dan bahkan mempunyai tentara sendiri. VOC adalah penguasa de facto yang bisa memaksa raja-raja untuk berlutut dan mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Namun, kekuasaan yang besar tidak menjamin keabadian. Setelah hampir 2 abad berkuasa, VOC mengalami kerapuhan. Salah satunya adalah karena biaya perang yang besar. VOC harus menghadapi berbagai perlawanan sengit dari kerajaan lokal, contohnya seperti yang dipimpin oleh Sultan Agung dan Trunojoyo. Perang-perang ini membuat kas perusahaan terkuras. Selain itu, korupsi pegawai VOC semakin merajalela. Gaji mereka kecil, namun tanggung jawab mereka besar. Hal ini mendorong mereka untuk mencuri dan memperkaya diri mereka sendiri. Selain itu, mereka gagal bersaing dengan pedagang Eropa lainnya seperti Prancis dan Inggris yang juga ingin menguasai jalur perdagangan di Asia. Hal ini membuat hutang VOC semakin menumpuk. Namun, walaupun merugi, mereka tetap harus membayar dividen kepada pemegang sahamnya, yang membuat kondisi keuangan VOC semakin parah. Faktor-faktor ini membuat VOC bangkrut total dan akhirnya dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Keruntuhan VOC membawa perubahan fundamental. Wilayah kekuasaan, aset dan utangnya diambil alih oleh pemerintah Belanda. Nusantara bukan lagi menjadi milik perusahaan, melainkan menjadi koloni negara Belanda. Kekuasaan menjadi lebih terpusat dan sistematis. Selanjutnya, perbedaan dampak keruntuhan VOC dulu dan sekarang. Mari kita lihat perbedaannya dalam beberapa bidang. Yang pertama, ekonomi. Dulu, ekonomi dikuasai oleh monopoli yang kejam. VOC memaksa rakyat menanam komoditas tertentu dengan harga yang sangat murah. Setelahnya, pemerintah Belanda memperkenalkan sistem tanam paksa yang lebih terorganisir tapi tetap kejam, menyebabkan kelaparan di mana-mana. Sekarang, ekonomi Indonesia menganut sistem pasar bebas. Rakyat bebas menentukan komoditas yang akan ditanam atau bisnis yang akan dijalankan. Meskipun ada regulasi, tidak ada paksaan tanam yang bisa menyebabkan kelaparan massal. Kedua, politik. Dulu rakyat tidak memiliki suara. Pemimpin lokal seringkali hanya menjadi boneka VOC atau pemerintah kolonial. Kedaulatan politik kita hampir tidak ada. Sekarang Indonesia adalah negara demokrasi yang berdaulat. Rakyat memiliki hak suara dalam memimpin dan perwakilan mereka di parlemen. Selanjutnya, 3. Sosial. Dulu, masyarakat dikelompokkan berdasarkan ras dan status. Dengan orang Eropa di puncak, kerja paksa dan perbudakan umum terjadi. Sekarang, masyarakat Indonesia menganut prinsip kesetaraan tanpa diskriminasi ras, hukum, dan hak asasi manusia menjamin kebebasan dan martabat setiap individu. Yang keempat, budaya. Dulu, budaya lokal tertekan oleh kepentingan kolonial. Beberapa tradisi lokal dilarang atau dimodifikasi agar sesuai dengan kepentingan penguasa. Sekarang budaya Indonesia dilestarikan dan dikembangkan ketika memiliki keberagaman budaya yang diakui sebagai identitas nasional. Baiklah, kita akan membahas pendidikan dulu, sekarang, dan kesimpulan awal perjalanan baru. Dulu, pendidikan sangat terbatas hanya untuk para bangsawan dan segelintir elit. Tujuannya adalah untuk menciptakan pegawai rendahan bagi pemerintah kolonial. Sekarang, pendidikan adalah hak semua warga negara. Pemerintah menciptakan sistem pendidikan hanya untuk mencerdaskan bangsa. Kesimpulan awal perjalanan baru. Keruntuhan VOC bukan akhir dari penderitaan, melainkan awal dari babak baru. Walaupun eksploitasi masih berlanjut di bawah pemerintahan kolonial, transisi ini juga menumbuhkan perlawanan dan kesadaran nasionalisme. Dan
dan akhirnya perjuangan panjang kemerdekaan dimulai. Dan akhirnya perubahan yang besar itu terjadi dari masa terbelenggu hingga masa merdeka dan berdaulat.